Hasan Hussein. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Mas yang lumayan ganteng sih. Kementerian yang pernah menjabat di Menteri PPSDM, juga pernah menjabat sebagai Ketua PKKMB tahun 2020. Penasaran kan? Lebih baik biar tidak penasaran teman-teman, mari kita panggilkan Mas Ardi. Mas Ardi ya, kepadanya dipersilahkan. Nah, ini ya, yang disebut dengan Mas Ardi. Nah, perlu kalian teman-teman ketahui Mas Ardi ini selaku anggota BEM ya Mas, selaku ketua BKKMB, dan juga sebagai mahasiswa angkatan pertama di Uniba Madura. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berbincang-bincang agar teman-teman bisa mengenal lebih dekat siapa sih Kak Ardi itu. Saya juga penasaran juga. Ini ataukah penyusup dari luar? Enggak. Nah, intelijen. Mas, ini kenapa ngambil Uniba sih? Kan waktu itu Uniba baru didirikan. Kok tiba-tiba seret hati masuk di Uniba? Ada apa dengan, kan dulu Setiba ya? Ada apa dengan Setiba dulu? Dulu kalau boleh bercerita sedikit mengenai sinopsis pribadi gitu ya. Awalnya dulu bukan di Uniba, ada salah satu perguruan tinggi, universitas tinggi di Surabaya. Kebetulan waktu itu saya masih kerja di sana juga. Rencananya mau ngambil di Surabaya, rencananya di Surabaya. Iya. Nah, pada akhirnya terjun di Uniba itu gimana? Sempat ketika itu kan saya berpikir bahwa saya ingin kerja sambil kuliah. 3 tahun kalau boleh cerita ya, 3 tahun saya kerja di Surabaya sekitar kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau boleh tahu di Surabaya itu kerja sebagai apa Mas? Duh, berat ini kalau ditanya kerja. Gak apa-apa, biar teman-teman lebih tahu itu. Iya. Kerja yang saya lakukan ketika selama kurang lebih 3 tahun adalah jadi marketing. Jadi sales, kalau bahasa kasarnya sales. Marketing apa itu Mas? Marketing baju, marketing sepeda, marketing motor, ataupun marketing properti yang lain? Marketing mobil. Marketing mobil. Wow. Tapi bukan yang punya mobilnya ya? Iya ya. Cuma pemasaran mobil. Iya, pemasaran mobilnya. Jadi kurang lebih berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kerja. Jadi ketika itu berkeinginan bahwa saya ingin sekolah atau kuliah dengan biaya sendiri, tidak membebani orang tua, tidak kebebankan kepada orang tua. Jadi keinginan saya seperti akhirnya mendaftar, tiba-tiba lolos. Kalau boleh tahu di kampus mana yang lolos? Universitas 17 Agustus Surabaya. Kalau disingkat namanya Untak Surabaya. Oh, kampus swasta apa negeri itu? Kalau itu negeri. Ya, negeri. Diterima di negeri, tiba-tiba berlabuh yang negeri, kemudian mengambil universitas yang baru. Ini lebih heboh menurut saya sih. Masa yang sudah diterima di negeri, kemudian ngambil universitas yang baru gitu ya, baru diri. Ini gimana ceritanya Mas? Kok yang negeri itu dikesampingkan malah terjun ke Setiba itu? Jadi sebenarnya ceritanya ini lucu dan juga sedih gitu. Lucunya karena keterima di negeri berlabuh ke swasta. Iya kan? Nah, sedihnya ketika sudah diumumkan mahasiswa yang lolos, saya senang gitu loh. Senang dalam artian saya keterima nih ke universitas negeri gitu. Nah, namun setelah mau melakukan pendaftaran, tiba-tiba ditelepon oleh keluarga kalau mbah atau nenek saya sedang sakit parah gitu. Akhirnya saya pertimbangkan, ini harus pertimbangannya berat gitu loh. Saya harus meninggalkan keluarga atau saya merelakan itu semua. Nah, cuman saya punya prinsip ketika saya sampai kepada kuliah atau bersekolah, ada restu di balik itu semua, yaitu keluarga. Nah, ketika saya minta restu, akhirnya ia harus memupuk impian yang dalam-dalam. Kalau boleh tahu sekitar tahun berapa yang mendaftar di? Itu sekitar tahun 2018 ya. 17-18. Nah, kakak sendiri, Mas sendiri ya, tahu ada kuliahan Setiba pada waktu itu tahu dari siapa? Itu salah satu informasi dari keluarga yang kebetulan bisa dianggap
kerabat atau kenal dengan Bapak Sanul. Bisa dibilang teman lama gitu. Teman lama. Nah, sejalur dengan masuknya ke Setiba, meninggalkan kampus negeri, merelakan kampus negeri, untuk sekarang kakak itu lebih fokus kuliah atau masih bekerja ya? Pengennya sih dua-duanya. Iya. Pengennya dua-duanya. Tapi karena udah semester tua, ini kan semester tua. Jadi Hampir sudah fokusnya ke kuliah gitu. Iya. Ya alhamdulillah juga dapat beasiswa yang meringankan sedikit beban dan pikulan orang tua gitu. Berarti Mas Ardi ini kuliah di Setiba dapat beasiswa. Kalau masuk di negeri dapat beasiswa enggak? Tidak. Malahan Biaya bayar ya? sendiri. Biaya sendiri. Oh, bayar kan? Iya, bayar. Nah, setelah terjun di kampus Uniba, terus selaku angkatan pertama Setiba, apa yang dirasakan Mas Ardi selaku angkatan pertama? Ini yang paling menurut saya, istilahnya kalau dalam pribadi saya, ini capaian yang harus ditorehkan gitu. Ketika pertama kali masuk di Setiba dulu ya, namanya Setiba, saya merasa ini beban. Artinya beban, saya harus mencatatkan sebuah sejarah yang dimana nanti untuk contoh adik-adik saya, Untuk generasi. Iya, generasi saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mendapatkan amanah ketika pada waktu itu selama tahun 2018 sampai tahun 2020 ini menjadi akhir jabatan 2020 ya, menjadi ketua DPM. Berarti waktu bisa dibilang sih ketua DPM pertama dalam Iya. pesan. Iya, ketua DPM pertama adalah. Jadi teman-teman, ini adalah ketua pertama DPM Setiba. Perlu dicatat oleh sejarah. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Uniba, kenalan dulu kepada ketua pertama DPM yang ada di Setiba. Tidak Ya, usah Mas kenalan Edi. lah. Saya malu kalau disuruh kenalan. Nah, saya lupa tadi dulu Mas. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga. Nah, Mas ini kelahiran mana sih? Enggak, saya mau nanya kelahiran, tahun, sekarang menetap di mana itu? Oh ya. Itu yang mau kita ungkap di sini lah. Kalau ditanya kelahiran, ini ada yang lucu ketika PKKMP gitu. Kelahiran saya lahir di Surabaya. Gitu. Lahir di Surabaya, Mas Ardi ini lahir di Surabaya. Di Surabaya tanggal 24 Agustus. Ini mau disebut tahunnya. Bisa boleh. Kalau tahun saya merasa tersinggung gitu. Enggak bercanda. Tahunnya 1996. 96. Nah, sekarang menetap di perumahan Bumi Semekar. Berarti enggak dari Surabaya ke Sumenep? Enggak dari Surabaya, cuma lahirnya. Kalau dari Surabaya bela-belain ke Sumenep kan lucu. Malahan ada mahasiswa sini kuliah ke sana. Wah ini mau ke sini enggak? Berarti di Sumenep sudah menjadi orang sah Sumenep ya? Ya, sesuatu. Iya. Meskipun kelahiran di Surabaya. Nah ini lagi kak. Ya, saya sih agak kepo, teman-teman agak kepo juga. Nah kakak itu untuk menjalankan amanah menjadi ketua DPM itu gimana sih kak? Kan kakak otomatis ketua pertama. Ya. Istilahnya sih ya pendobrak pertama bagi Setiba. Apa yang kakak lakukan di DPM ini? Pertama kali yang saya pijakkan ketika menjadi ketua DPM, diamanahkan menjadi ketua DPM adalah kerja pertama kali saya adalah saya harus babat alas. Saya harus membabat semua alas untuk ditempati regenerasi saya nanti. Itu prinsip saya yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya diamanahkan menjadi ketua DPM, untuk membangun sesuatu yang baru, ini tidak mudah. Rintangan, tantangan, dan support ini diperlukan. Anggaplah perintis ya. Perintis. Iya perintis. Jadi kerja semaksimal mungkin apa yang bisa dikontribusikan kepada kampus tercinta kita hari ini dan apa yang menjadi amanah kita sebagai pemimpin untuk bertanggung jawab kepada bangsa, negara dan terutama kampus kita hari ini Uniba Madura. Cuman itu saja sih kalau ditanya amanah. Nah ini sekaligus minta satu patah dua patah buat teman-teman DPM ke belakangnya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini ada yang dari DPM, maksudnya sepatah dua patah dari ketua pertama DPM. Maksudnya amanatnya untuk DPM itu Pak. Saya berat ini, soalnya saya sekarang bajunya BEM. Biar nanti kita singgung juga di BEM. Pak Pres, minta izin Pak Pres. Nah,
untuk teman-teman DPM ini kerjanya kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata, DPM kerjanya di balik layar. Tidak ada mahasiswa yang tahu. Tapi kalau pengen tahu sebenarnya kerjanya berat. Nah, untuk teman-teman DPM teruslah berjuang, teruslah gigih, teruslah belajar bersama dan berproses. Karena apapun yang kita bangun itu tidak mudah. Penuh tantangan, penuh motivasi dan penuh rintangan gitu. Itu yang harus kalian lalui karena DPM adalah tugasnya sama seperti DPR ya Mas. ya, sama, ibarat itu sama. Kalau di demo mahasiswa harus kuat. Harus kuat. Ya itu rintangannya. Kalau ada bentrok di mahasiswa ya harus kuat mental lah. Jangan sampai tapi. Jangan sampai. Ya itu sih untuk teman-teman DPM hari ini dan untuk regenerasi selanjutnya gitu loh. Karena masih banyak tantangan-tantangan dan rintangan yang harus kalian hadapi. Baik Kak, oke teman-teman, sudah kita simak dari sepatah dua patah dari Mas Andri. Sebelum video ini berakhir, saya ini ada sesi tanya jawab Kak. Ini berat kayaknya, ini tanya jawabnya berat. Ini Kakak sistemnya harus memilih. Oh, memilih. Kalau saya bilang A atau B, Kakak pilih aja. Ini mau tidak mau harus dipilih. Ini Kak, organisasi atau bangku kuliah? Organisasi. Bisa alasannya Kak? Karena semua gerak lingkup kita di kehidupan sehari-hari lebih dibanyakkan di organisasi. Kuliah hanya penunjang di akademik di dalam kampus. Selain di luar kampus, kita diayomi oleh namanya organisasi. Oke, pertanyaan kedua. Nah, setelah organisasi dan bangku kuliah, mau S2 atau mau menikah dulu Kak? S2, wah berat ini. Minta maaf kepada pasangan. S2 dulu ya? S2. Kalau nikah, ya nantilah gitu kan. Ada waktunya. S2 atau nikah. Kemudian terus, ini yang bukan agak berat sih Kak. Ini saja. Semisal, ya, ada acara besar ketua panitanya di organisasi Kakak Emas ya? Iya. Ada organisasi besar, ada acara. Kemudian ceweknya Mas itu nelfon, itu harus dijemput sekarang. Milih ke organisasi atau milih ke cewek Mas? Aduh, ini saya harus minta maaf dulu kayaknya. Ini harus pilih. Soalnya itu harus dijemput sekarang. Kalau nggak dijemput ya adalah. Kayaknya saya harus minta maaf dulu sebelum nanti saya diapa-apakan. Enggak, bercanda. Iya, kalau saya hanya pilihannya cuma satu, tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu saya memilih organisasi. Karena ini kekasih kan tanggung jawab juga Mas. Itu kan di luar dari bonus kita berorganisasi gitu kan. Ya, boleh dicatat teman-teman. Bonus kita berorganisasi adalah kekasih. Ini harus digarisbawahi ya. Bonus organisasi adalah kekasih. Lihat di sini ya. Nah, kemudian Mas, milih apa sih? Milih S2 di dalam negeri atau di luar negeri? Semoga teraminkan jawaban saya hari ini ya. Amin. S2 di dalam negeri atau kalau Allah berkehendak sesuai usaha saya akan pilih S2 di luar negeri. Semoga ya. Semoga. Nah, saya mau bertanya tentang ini tokoh utama yang menjadi inspirasi Kakak itu siapa? Gus Dur. Kenapa kok milih Gus Dur? Kok enggak Kiai Hasyim? Kok enggak siapa? Kok milih Gus Dur? Saya ternyuh dengan kata-kata Gus Dur, yaitu memanusiakan manusia. Kata-kata Gus Dur yang sampai sekarang dipegang oleh Mas Abdi yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu seperti apa Mas? Memanusiakan manusia itu banyak konsepnya, banyak aspirasinya sebenarnya. Cuman pada intinya seperti ini. Kita diciptakan sebagai manusia haruslah bermanfaat kepada manusia lain. Ya kan? Seperti kata Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan untuk dimanfaatkan, tapi bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Nah, kata terakhir buat teman-teman, ini kan tidak tahu video ini akan ditonton oleh. Semoga banyak penontonnya. Ya, berjuta-juta subscriber. Amin. Itu amin buat saya Mas. Amin. Nah, jangan lupa bagi-bagi. Amin. Gak akan lupa sampai Mas. Nah, saat beberapa motivasi yang Kakak ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa Uniba
keseluruhan itu apa Kak? Agar teman-teman bisa giat. Motivasinya dari Kakak itu apa? Sebenarnya kalau ditanya motivasi, saya ini kan orang yang bodoh juga, ya kan? Orang yang tidak suci, orang yang masih belum lah, segudang ilmunya masih belum. Tapi kalau merasa saya dianggap adalah kakak tingkat kalian, iya nggak apa-apa. Cuman motivasinya seperti ini. Teruslah belajar, teruslah berproses, teruslah menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan penuh kontribusi kepada kampus kita. Karena hari ini kita akan ada semacam tertuang di dalam buku sejarah Uniba. Jadi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetaplah berproses, tetaplah belajar gitu loh. Karena tujuan dari mahasiswa adalah dan dunia pendidikan adalah kita harus belajar. Karena saya berpegang teguh nih kepada kata-kata Bapak Aksanul Kossasi. Ini selaku ketua yayasan Uniba Madura ya Mas. Saya merasa terenyuh dengan kata-kata Bapak Aksanul Kossasi. Beliau mengatakan seperti ini. Kegagalan terbesar dari kehidupan adalah ketika kita berhenti untuk belajar. Kegagalan terbesar dalam kehidupan atau dunia adalah ketika kita berhenti untuk belajar. Ini adalah kutipan dari Bapak Sanul, ya? Bukan saya. Iya. Bukan Kegagalan terbesar adalah ketika kita berhenti belajar. Jadi buat teman-teman mahasiswa Uniba, jangan pernah berhenti belajar. Semoga menjadi mahasiswa yang bisa berkontribusi, bisa mengemban amanah, dan bisa mengharumkan nama baik Uniba. Meskipun baru launching pada tanggal 10 Desember 2018. Jangan sampai salah. Iya. Jangan sampai salah. Mungkin hanya ini teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin akan collab bareng ya Kak. Iya. Kalau ada waktu. Ngopi bareng boleh. Collab bareng. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ngopi bareng aja di luar. Nah, nanti akan saya tampilkan IG Kak Abdi kalau ada yang buat nama follower ya. Bisa. Endorse. Gak apa-apa ya. Nah, mungkin hanya ini buat teman-teman. Jangan lupa tetap tonton channel dari saya seputar kampus Uniba Madura. Selamat beraktivitas, salam sejahtera buat kita semua. Cekidot.